Yang saya hormati, yang saya hormati Sila Damanandini, juga semua Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Selamat malam, Namo Buddhaya. Sungguh bahagia sekali hari ini, malam ini kita bisa berkumpul kembali untuk membacakan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjang Sana Wihara Eka Damaloka Surabaya yang biasa disebut dengan GAIS. Dan malam ini pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Atasilani Damanandini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan nama-nama dari teman-teman kita yang sedang sakit. Maaf. Semoga segera sembuh kembali Bapak Agus Sudardi Surabaya, Bapak Amin Surabaya, Bapak Angka Wijaya Surabaya, Bapak Bambang Wibowo RS Adi Usada Undaan D212, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Bapak Calvin Wijaya Johan RS Adi Usada Undaan D408, Bapak Didi Haryadi Jakarta, Bapak Effendi Gading Serpong, Bapak Gunadi Kongjoyo Mojokerto, Bapak Harja Wandira Surabaya, Romo Harve Surabaya, Bapak Hok Han Ki Johan ICU RS Adi Usada Undaan, Bapak Iwan Makassar, Bapak Jeffrey Chandra Gunawan Malang, Bapak Kianto Susilo Malang, Bapak Pok Soni Surya di Jakarta, Bapak Liao Wimin Bogor, Bapak Lee Guan Hin Singaraja Bali, Bapak Lim Bunjuk Suparman Surabaya, Bapak Mario Gunawan RS Pertamedika Tarakan, Bapak Musmualim Malang, Bapak Pujadi Purnomo RS Adi Usada Undaan D316, Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali, Bapak Sianto Jakarta, Bapak Sudarmoy Ruang Pavilion Yoakim nomor 27 RS RKZ Surabaya, Bapak Sukrisno Surabaya, Bapak Susanto Jaya Bandung, Bapak Tan Hok Liang Solo, Bapak Chua Chonggi Mojokerto, Bapak William Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta, Bapak Yuna di Surabaya, Ibu Ari Chandrawati Bali, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Kristina Jo Singapura, Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Ibu Elisa Gading Serpong, Ibu Ernawati Jakarta, Ibu Velan Surabaya, Ibu Herlina Toli-Toli, Ibu Inge Pangestu Denpasar Bali, Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor, Ibu Ku Fung Mei Bandung, Ibu Lani Wijaya Surabaya, Ibu Lau Pi Hua Surabaya, Ibu Liana Surabaya, Ibu Lim Cek Ing umur 91 Surabaya, Ibu Lili Sukatio Surabaya, Ibu Lisa Binui Surabaya, Ibu Lita Mutia Surabaya, Ibu Lo Paucen Gading Serpong, Ibu Luisa Mintarya Surabaya, Ibu Lu Huicien Sumatera Utara. Ibu Lu Huiping Surabaya, Ibu Megawati Sugiarta Denpasar, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi, Ibu Nita Jakarta, Ibu Pumikun 96 tahun Denpasar, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Samsyah Pontianak, Ibu Serliani Wiganda Jakarta, Ibu Siswati Jakarta, Ibu Sri Lanis Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Tan Kim Lian Nio Bogor, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Cho Mui Moy Jakarta, Ibu Triwulan Handayani Bekasi Jawa Barat,
Ibu Foni Japari 73 tahun Makassar, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yap Aihyang Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Nyonya Lilian Eng Jakarta, Nyoman Kurniawati Surabaya, Saudara Joti Anggoro Pratama Tangerang, Saudara Liki Chandra Surabaya, Saudara Nawasena Tisyananda Iskandar Jakarta, Saudara William Diki Chandra Adik Samanera Abisarano, Saudara Chandra Meta Citro RSAD Husada Undaan 302, Saudari Karin Jambi, Saudari Caroline Surabaya, Saudari Jelin dirawat di RSNUH Singapura, Saudari Jenny Swan Pranoto Surabaya, Saudari Jessica Gading Serpong, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, anak Leon Surabaya, anak Ricardo Budilarto Surabaya. Mari kita awali pembacaan parita malam ini dengan memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Arahang sama sang Buddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo, Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo, Sanggang Namami. Yamahang Komayang Bhagawantang Saranang Gata, Yono Bhagawa Sata, Yasa Jamayang Bhagavato Damang Rocema, Imehi Sakarehitang Bhagawantang, Sasadamang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Oke. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Sila Damanandini untuk membacakan parita. Silakan Sila. Baik, terima kasih Feli atas kesempatannya. Ya, di sini saya izin menggunakan Maaf Sila, suaranya menggema ya. suaranya menggema. Cek yang ini bisa Ya, tapi kecil suaranya. Suaranya kecil, yang satu menggema. Coba sekali lagi, apakah masih menggema? Sudah enggak Sila? Ya, baik. Baik. Mari kita bersama-sama saat ini meniatkan kita untuk melakukan kebajikan Terputus. Bersama, membacakan parita. Suaranya untuk putus. Freeze ya. Saudara-saudari kita yang saat ini sedang kurang sehat, kita semua mengkondisikan oleh kesembuhan dan dapat melakukan maya kota sabana makara karo mase namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami,
sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang do bhagavati swabhato bhagavata dhammo Sanditiko agaliko ehipasiko opanayiko pacata weditapo vinyuhiti supatipanno bhagavato sangho Ujupatipanno bhagavato sangho Nyayapatipanno bhagavato sangho Samisipatipanno bhagavato sangho Yadidang Cattari Purisa Yuga Ni Artha Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anuttarang punyaketang lokasati nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sajawacena sotite hotu sappada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawacena sotite hotu sappada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sajawacena sotite hotu sappada yang jiwitang ithang wa hurang wa sagge suwayang ratanang panitang nano samang adhitatha gatena idam bibuddhe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakyamuni samahito nate nadhamme nasamadhikinci idam bidhamme ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu yang buddhasetho pariwarnayi sucing sama dimana tarikan nyama
Samadhina te na samo na vicchati idam pidham me ratanang panitang ete na sace na suwati hotu ye pogala artha satang pasatha Cattari etani yugani honti te dakhineya sugata sasawaka ete sudinani mahapalani idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu yesu payutta manasa dalhena nikka minogo tamasa sanamhi te patipatta amatang wikaiha ladham dhanip buting hunjamana idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu hinang puranang nawana disambhawa virata cita yatike bhawasming tekhi nabija avirul hicanda Tibhanti dhira yadhaya padipo idam pisanghe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu metan casapalokasming manasambhavaye aparimana udhang adho jatiriyanca asambhadang awerang asapatang tiodhan jarang nisinova sayanova yavata sawigata mitho etang sating adirtheya brahma metang viharang idhamahu idam Brahma metang viharang idamahu dirtin ca anupagamma silawada sanena sampano kame suvine yagedhang nahi jatu paseyang punareti Bojanggo sati sangkhato dhammanang vicayo tata viriyampi tipasadhi bojangga catatha pare samadupe kabojangga sate te sabbadasin na punina samadagata bhavita bahulikata sangwatanti abhinyaya nibbanaya ca bodhiya etena sajawacena sotite hotu sappada ekasming samayena to Moggallana cakasapang gilane dukkite diswa bojangge satta desayi te jatang abhinanditwa roga mucing sutang dhane ete nasa jawacena sotite hotu sappada ekada dhammarajapi gelanyena bipilito cunda dhere natanyewa anapetwa nasadara samoditwa ca abada
tamha vudha siddhana so etena saja wacena sotite hotu sabpada pahina teja abadha tirna nampi mahesina maga hata kilesawa patanopati dhammatang etena saja wacena sotite hotu sabada yang kincit ratanang loke wijati wiwidhang putu ratanang buddha samanadhi tasma sothi bhavantu te yang kinciratanang loke wijati wiwidhang putu ratanang dhamma samanadhi tasma sothi bhavantu te yang kinciratanang loke wijati wiwidhang putu ratanang sangha samanati tasma sothi bhavantu te bhavatu sabba manggala rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggala rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggala rakhantu sabba dewata sabba sangha bhavena sada soti bhavantu te Sadu, sadu sadu. sadu sadu. Baik, Sila. Selanjutnya mohon dibimbing untuk meditasinya, Sila. Meditasi ya. Ya. Maaf si Feli tadi Iya. tidak Oh, terdengar. untuk bimbing meditasi, Sila. Iya. Baik. Meditasi, ya. Mungkin untuk saya tadi karena saya menggunakan HP, mungkin bisa di spotlight ya, yang klik 3 di sisi kanan. Spotlight for everyone. Mm-mm. Ya, kalau ya baik. Ya, mohon maaf ini menggunakan suara yang berbeda begitu, namun tidak menjadi eh, kendala juga untuk kita bersama-sama untuk melakukan kebajikan bersama. Baik, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, setelah kita membacakan Parita Sutta dan Gata untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga beliau semua dengan kekuatan kebajikan dapat terkondisi untuk segera memperoleh kesembuhan, sehat kembali, dan dapat melakukan kebajikan bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama sejenak kita hening, bermeditasi, kita kembangkan cinta kasih untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang kurang sehat. Silakan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman, badan ditegakkan, dan rileks. Kaki diupayakan juga dengan nyaman dan rileks, duduk di kursi atau duduk di bawah.
Tangan diletakkan di atas pangkuan atau diletakkan di bawah paha kanan, paha kiri dengan rileks. Setelah kondisi jasmani kita menjadi rileks, mari kita niatkan, kita ucapkan dalam batin, semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga kedua orang tua, sanak keluarga, sahabat, kerabat, teman dekat berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka masing-masing. Semoga sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang kurang sehat, yang nama-namanya sudah disebutkan, dan yang lain-lain, semoga mereka semuanya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga semua makhluk sejahtera dan sehat. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Mari kita ulang-ulang di dalam batin menggunakan objek meta, bawana, dengan terus-menerus hingga meditasi selesai. Mari meditasi kita lanjutkan.
Meditasi selesai. Sepi sata bhawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, Sila, mohon uraian damanya, Sila. Ya, baik. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, Bapak dan saudara-saudara sedama. Sebelumnya, mari kita merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, para Romo Ramani yang saya hormati, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang pada saat ini telah bersama-sama melakukan kebajikan bersama untuk membacakan parita kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang kurang sehat. Semoga dengan setiap hari, setiap saat, ya, mungkin selalu ada waktu untuk melakukan kebajikan dengan membaca parita. Semoga dengan upaya ini yang telah dikondisikan oleh umat Buddha Wihara Ekadamaloka menjadi kondisi untuk meringankan beban terutama batin bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang kurang sehat. Karena memang hal demikian ini sangat penting sekali untuk dilakukan kepada kita semua agar mereka yang saat ini sedang kurang sehat memperoleh ketenangan secara batin, kematangan secara pikiran. Di dalam Anguttara Nikaya, Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya pentingnya seseorang memiliki ya kedewasaan atau kematangan dalam berpikir. Ketika seseorang dalam berpikir sudah memiliki pikiran yang baik, pikiran yang mengarahkan kepada kebajikan, sehingga perasaannya tidak ada ketakutan di sana. Ketika perasaan tidak ada ketakutan, ucapannya pun juga akan mengarah kepada kebajikan, sehingga seseorang mampu menerima ketidakpastian dalam kondisi jasmani. Ya, memang kondisi jasmani ini akan mengalami lahir, tua, sakit, dan kematian. Yang mana ketika hal tersebut memang sudah diketahui sebagaimana mestinya kehidupan ini akan mendorong kita untuk memiliki pikiran yang mengarah kepada kebajikan, perasaan yang mengarah kepada ketidaktakutan, melainkan keberanian menjalani kehidupan, dan ucapan yang mengarah kepada kelemah lembutan, ucapan yang mengarah kepada kebajikan, dan perbuatan yang mengarahkan kepada kebajikan. Yang mana ketika seseorang memiliki kematangan atau kedewasaan dalam berpikir ini memang salah satu upaya untuk dapat mengarahkan untuk memiliki kematangan pola pikir ini adalah memiliki sahabat yang baik, rekan yang baik, sahabat yang baik. Dan salah satunya adalah ya umat Buddha sekalian yang memiliki kepedulian untuk melakukan kebajikan bersama. Nah, ketika seseorang mampu atau memiliki sahabat, kerabat, teman dekat yang mengarah kepada kebajikan, seseorang akan memiliki kedewasaan dalam pola pikir, kematangan dalam pola pikir.
Karena seorang teman yang baik ini akan mengarahkan akan untuk melakukan kebajikan, menghindari kejahatan, dan selalu mendorong ya diri kita dan orang lain untuk melakukan kebajikan. Yang mana saat Guru Agung Buddha saat Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha terkait dengan berapa persen peran sahabat untuk kemajuan batin, untuk kematangan pola pikir, untuk kedewasaan pikiran, kedewasaan batin, begitu. Eh, Saat Sang Buddha bertanya, kalau tidak salah ya, bertanya kepada Bante Ananda. Kemudian Bante Ananda menjawab 50% Bante, karena yang 50% dari diri sendiri, begitu. Yang 50% dari orang lain itu adalah sahabat. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ternyata peran dari rekan sahabat ini adalah memiliki peran untuk mendorong seseorang berbuat baik ini adalah 100%, ya, 100%. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Ananda, beliau pun juga sekalipun ya sanak saudaranya begitu, beliau pun juga menganggap bahwasanya Sang Buddha ini merupakan sahabat dari Bante Ananda. Sehingga Bante Ananda ketika memperoleh nasihat dari Sang Buddha akan menjalankan nasihatnya tersebut. Jadi dorongan kebajikan yang disampaikan oleh seorang sahabat ini sangat mempengaruhi ya orang lain ya atau sahabat itu sendiri untuk melakukan kebajikan. Bahkan hingga praktik jalan mulia berunsur 8 secara maksimal begitu. Sehingga Sang Buddha di sini menyampaikan bahwasanya peran dari seorang sahabat yang baik untuk kemajuan batin seseorang itu memiliki peran 100% untuk dapat memiliki kemajuan batin, termasuk kematangan dalam pola pikir. Nah, dan di sini ketika kita semua mengkondisikan diri kita ini sebagai sahabat yang baik, ya maka kita akan mengarahkan pola pikir kita pun juga untuk mengarah kepada kematangan pikiran atau kedewasaan pola pikir. Sehingga orang lain pun juga akan tergerak untuk melakukan kebajikan bersama. Nah, kemudian yang kedua adalah perlunya seseorang untuk bermoral, memiliki moralitas. Ya tentunya moralitas di sini selalu mengingat kembali larangan-larangan atau anjuran Guru Agung Buddha untuk tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan, dan mengarahkan kepada pola pikir mempraktikkan cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk, kemudian memiliki mata pencaharian benar dan melakukan kebajikan, memiliki kepedulian kepada mereka yang membutuhkan, berdana kepada mereka yang membutuhkan. Ini merupakan satu hal yang merupakan untuk mematangkan moralitas itu sendiri. Karena kegiatan berdana ini pun juga ketika seseorang dapat melakukan hal tersebut dengan penuh keyakinan kepada siapapun mereka yang membutuhkan, ini akan menjadi pondasi bahwasanya ketika kita melakukan kebajikan bukan berarti kita berkurang, tenaga kita berkurang, pikiran kita berkurang, materi kita berkurang, tidak demikian. Melainkan kalau satu tambah satu sama dengan dua. Kalau kebajikan kita melakukan kebajikan apapun, berdana apapun itu, ya kebajikan tambah kebajikan sama dengan unlimited begitu, tidak terbatas. Nah ini pentingnya seseorang untuk menjalankan moralitas itu sendiri. Ya, kemudian puas terhadap yang dimiliki, kemudian memiliki ucapan yang baik disertai dengan cinta kasih, apa yang kita ucapkan ya disertai dengan kelemah lembutan, ya kemudian berupaya untuk selalu jujur, rendah hati, ramah tamah, ini akan membantu kita untuk memiliki moralitas yang baik yang dapat mengarahkan kepada kematangan pikiran, kedewasaan pola pikir. Dan yang terakhir adalah memiliki sati atau kewaspadaan yang disertai dengan kebijaksanaan. Ya, ketika seseorang selalu mengedepankan sati, apapun yang dilakukan sesuai dengan sati, sesuai dengan pesan Bante Utamo, saat ini saya sedang apa, ya ini selalu
diulang-ulang di dalam batin kita. Sehingga kesadaran secara terus-menerus akan melakukan kebajikan ini akan selalu terus kita upayakan. Karena tanpa kesadaran kita lengah mau melakukan hal-hal yang baik malah dihindari, yang buruk malah dilakukan, ya itu namanya lengah. Namun ketika seseorang memiliki kesadaran setiap saat, ketika mau melakukan suatu kegiatan disertai dengan perasaan tidak nyaman, sadar, oh perasaan saya saat ini sedang kurang nyaman. Diketahui hal tersebut, kemudian berupaya untuk mengikis ya kekotoran batin, ya ketidaknyamanan di dalam perasaan itu dengan upaya sadar. Apapun yang terjadi, terjadi untuk kebaikan. Apapun yang terjadi, baiklah. Semua pasti berlalu, semua pasti baik-baik saja. Nah, ketika seseorang selalu sadar untuk mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang baik, perasaan kepada hal-hal yang baik, ucapan kepada hal-hal yang baik, perbuatan juga diarahkan kepada hal-hal yang baik, maka kedewasaan secara pikiran ini akan dimiliki oleh mereka yang mempraktikkan hal ini. Nah, kemudian ketika seseorang dapat untuk memiliki kematangan secara pola pikir, di sini Guru Agung Buddha menyampaikan bahwasanya perlunya seseorang untuk membangkitkan usaha. Usaha di sini adalah usaha benar. 4 usaha benar yang mungkin sudah kita sering dengarkan begitu. Namun bagaimana kita berupaya untuk mempraktikkan setiap saat, setiap waktu agar kedewasaan secara pola pikir itu kita peroleh. Yaitu apa? Mempertahankan kebajikan yang sudah ada, kemudian mengkondisikan kebajikan-kebajikan yang belum ada itu kita upayakan untuk kita lakukan, kita kembangkan begitu. Nah, kemudian kekotoran batin yang ada di dalam diri kita berupaya kita kikis sedikit demi sedikit begitu. Nah, kemudian mencegah kekotoran batin yang baru. Nah, dengan demikian ketika kita memiliki pola pikir untuk bertumbuh, berkembang dengan usaha benar, ini kematangan dalam pola pikir, ya, kedewasaan dalam pikiran bisa kita peroleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana seseorang dapat berupaya mengarahkan ucapan-ucapan, obrolan-obrolan, ya, kemudian perbincangan-perbincangan, begitu, kepada pengikisan kekotoran batin sehingga tidak mengarahkan pada gosip ya digosok makin sip begitu. Nah, ketika seseorang mengarahkan ucapan-ucapan, obrolan-obrolan seperti itu ke arah hal-hal yang mengikis kekotoran batin begitu, maka kedewasaan batin akan muncul. Nah, kemudian obrolan di sini mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Bagaimana seseorang dapat memiliki sedikit keinginan, bagaimana seseorang dapat merasa puas dengan apa yang dimiliki, bagaimana seseorang dapat terus meningkatkan konsentrasi di dalam kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan moralitas, selalu memperbaiki moralitas setiap hari. Nah, ketika hal demikian ini dilakukan oleh seseorang, selalu mengarahkan ucapannya setiap hari, setiap waktu, sadar, saya saat ini mau berucap apa. Oh, kalau misalkan mau berucap kejelekan orang lain, ya kita perlu berpikir 2-3 kali, ini benar atau tidak, ini bermanfaat atau tidak. Nah, kalau misalkan oke, memang kita harus mengucapkan obrolan-obrolan yang memang harus mengembangkan bersama-sama, berkembang secara bersama-sama, ya kita boleh kita ucapkan karena untuk kepentingan bersama begitu. Namun kalau sifatnya membenci, saling apa namanya? Ya, membenci, kemudian memihak antara satu dengan yang lain, begitu kita perlu mikir terlebih dahulu. Ini ucapan yang saya ucapkan ini bermanfaat tidak? Ini ada kekotoran batin tidak di sana begitu. Sehingga ketika seseorang mampu untuk mengarahkan ucapan-ucapan obrolan-obrolan ini kepada hal yang bermanfaat, ini akan dapat membantu seseorang untuk memiliki kedewasaan dalam pola pikir. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini adalah
seseorang lebih lanjut lagi dapat melihat terlihatnya muncul, berlangsung dan lenyapnya suatu fenomena. Ya, ketika seseorang sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, begitu, ketika seseorang mampu menerima hal tersebut, oh, aku wajar mengalami usia tua, aku tak akan mampu menghindari usia tua, aku wajar mengalami sakit, aku nggak mampu menghindari penyakit, saya wajar mengalami kematian, saya tidak akan mampu menghindari kematian. Segala apapun yang kuperoleh baik ataupun buruk, ya, yang aku lakukan, itulah yang aku warisi. Begitu. Nah, sehingga ketika seseorang mampu melihat dengan bijaksana muncul, berlangsung dan lenyapnya suatu fenomena, baik itu secara kehidupan sehari-hari atau di dalam tubuh kita, begitu. Nah, ini akan membantu untuk mematangkan atau mendewasakan pola pikir. Nah, ketika seseorang mengalami sakit, memang Guru Agung Buddha mengajarkan bahwa hanya 4 kesunyataan mulia, sunyata, nyata. Beliau sudah mengetahui kenyataan adanya. Yang pertama adalah eh, adanya penderitaan. Kemudian penderitaan ada sebabnya. Kemudian setelah ada sebab, penderitaan itu bisa lenyap, bisa mengganti dengan kebahagiaan, tergantikan dengan kebahagiaan. Melalui apa? Melalui jalan mulia berunsur 8. Ya, maka ketika seseorang mampu melihat hal ini dengan jelas, maka dapat menerima sakit itu dengan bijaksana. Nah, ketika sudah dapat menerima sakit itu dengan bijaksana, ya berupaya untuk bekerja sama dengan keluarga, pihak rumah sakit, dan lain sebagainya, sehingga akan mudah diarahkan untuk melakukan ya keberlangsungan dalam pengobatan tersebut untuk menjadi sembuh. Nah, ketika jalan yang sudah dilalui itu menjadi baik ketika sakit, bekerja sama dengan keluarga, bekerja sama dengan rumah sakit, dokter, kemudian suster, dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian secara perlahan dapat terhindar dari sakit, ya, hal tersebut merupakan suatu proses yang memang harus dirasakan oleh seseorang. Jadi di sini menerima memiliki kebijaksanaan di sini adalah bagaimana seseorang dapat melihat muncul, berlangsung dan lenyapnya suatu fenomena yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak ada kemelekatan di sana. Ketika seseorang mampu untuk merasakan apa yang kita rasakan saat ini dengan bijaksana, ini dapat membantu seseorang untuk memiliki pola pikir yang matang, kematangan dalam berpikir, kedewasaan dalam pikiran. Nah, 5 hal inilah yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha, bagaimana cara kita menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana, agar kita memiliki pola pikir yang dewasa, pola pikir yang matang. Ya, ketika seseorang memiliki pola pikir yang matang, maka batin akan menjadi damai, batin akan menjadi tenang. Dalam situasi apapun, akan terhindar dari mengeluh, namun selalu berkembang dalam kebajikan. Akan terus bersemangat dalam melakukan kebajikan itu sendiri. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan, dengan upaya para sahabat untuk ya melakukan perbuatan baik bersama dengan bacakan parita, ini dapat menguatkan sahabat-sahabat kita yang sedang sakit dan juga dapat menguatkan kita semuanya sehingga apa namanya kebersamaan dalam kebajikan ini akan menguatkan, akan memancar kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, sehingga hal baik akan diperoleh kepada semuanya, kepada mereka yang berbuat baik, ataupun kepada mereka yang saat ini sedang kita doakan untuk kesembuhan mereka. Ya, semoga kekuatan kebajikan selalu melindungi kita bersama. Semoga kita semua tetap teguh, kokoh, kuat dalam melakukan kebajikan, selalu mendorong untuk melakukan kebajikan untuk kebahagiaan kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, Satu. sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Sila Anumodana atas uraian damanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar kita lebih bijak dalam hidup ini. Selanjutnya, waktu saya berikan kepada Suhu Kasim untuk memberikan sedikit pesan-pesannya. Terima kasih Bu Willy yang malam ini luar biasa memimpin. Kami muliakan atas Silani Damanandini yang juga luar biasa malam ini. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudara-saudara kita dimanapun berada. Meskipun ada gangguan, saudara kita yang ada gangguan secara fisik yang kurang sehat, tentu malam ini kita sama-sama untuk menambah imun yang luar biasa. Karena 2 hari lagi kita menjelang Hari Trisuci Waisak yang kita nanti-nantikan yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang tadi dianusasanakan oleh Atas Silani itu sangat berkesan. Juga serangkaian parita sutta maupun gata yang dibawakan tentu membawa suatu kebaikan bersama. Maka kita tidak usah ragu, tidak usah takut, dan tidak usah gentar. Meskipun secara fisik kita kurang sehat, tapi kita akan menjadi lebih sehat, terus sehat, sampai kita berbuat kebaikan, tentu menjadi suatu gudang kebaikan. Biasanya orang kalau ingin berdana itu ragu-ragu, karena setelah kalau nanti diviral, diapakan, baru keluar dananya. Itu tidak berkesan, karena hanya sistemnya manusia. Kalau memang kita berdana dengan positif, dengan ikhlas, pasti nanti kita bisa membayangkan yang tidak bisa kita gambarkan. Itu nanti coba. Kita dana bukan berarti kita harus dana secara materi. Malam ini kita, saudara kita ini juga bersama-sama mendoakan saudara kita yang kurang sehat ini. Tentu juga suatu kebajikan. Anumodana atas Silani. Semoga kita semuanya diberi kesehatan. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Makasih Suhu Anumodana. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, setelah kita berbuat kebajikan dengan membaca parita, mendengarkan uraian dhamma, mari kita limpahkan kebajikan kita kepada para leluhur. Untuk itu saya mohon kepada Atas Silani Damanandini untuk membacakan parita patidana. Silakan Bismillah. Ya, baik. Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, hari ini kita sudah melakukan kebajikan bersama. Tentu para sanak keluarga yang saat ini mengetahui bersuka cita. Dan semoga kalaupun belum mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Ya. Punya sida nikatasa ya nanya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan ja mai hang mata pita dayo diatha me capya diathawa anye maca tawerino sata tiadhan tilokasming te bhumma jatuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhave
nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye Imana pajananti vedayung punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahuntu awera sukajiwino kema padan capapuntu tesa sasijatang subha sadhu sadhu sadhu. Makasih Sila. Saya mewakili segenap pengurus dan anggota guys mengucapkan banyak terima kasih kepada Atasilani Dambanandini yang malam ini berkenan membacakan parita kepada teman-teman kita yang sedang sakit. Selanjutnya, mari kita tutup pembacaan parita malam ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantam Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Mari kita ucapkan bersama-sama, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya serahkan kembali kepada Romo Edi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 28 Mei, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Gutak Dhammo Mahathera. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Adapun bagi yang sembuh dari sakit, mohon kami diberitahu kembali, ataupun ada yang sudah tidak perlu dibacakan parita, mohon kami diberitahu kembali agar nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Dhiratana, kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali, dapat beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Dhiratana. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Anumodana, sila. Ya. Wah, mantap. Terima kasih. Bode, ditutup Bode. Suaranya tidak keluar, Bode. Suaranya tidak keluar, Bode. Keluar. Ya. Sudah. Ya, keluar? Sudah. Sudah. Oh, sudah. Oke. Ini selamat malam Sila. Terima kasih untuk waktunya. Ini mungkin Sila masih berusaha untuk menyalakan speakernya ya. Iya, mungkin suara saya seperti Romo, suaranya si ini ya. Ya. Si Di kami Lili. masih tanda merah dicoret. si Bode. Bode. Bode aja Sila, nggak usah pakai Ci. Si Lili Jadi ini. aneh. Iya, kecil ternyata ya. Oke, apa-apa, ya. baik. Baik, Sila. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Sila. Mohon Ya, izin semoga saya Sila. duluan ya. Ya. Ya, Oke. Sila. kami juga Silakan akan Sila, Terima kasih mau Sampai banyak. ketemu istirahat. kembali, Sila. Semuanya. Selamat malam. Malam. Romo Oke, itu Bapak Ibu yang semuanya, mari kita dadah, kita tutup
Dan ketemu lagi Ya. minggu depan. Jangan lupa Dadah tanggal semuanya. 23 hari Kamis kita akan ada detik-detik Waisak di Wihara Ekada Maloka dimulai pukul 6 sore. Makan sorenya jam 4 ya. Boleh sudah mulai dibuka, oke? Kita ketemu di wihara masing-masing. Sampai jumpa di guys minggu depan. Oke. Selamat malam. Namo Malam. Buddhaya. 5, Bye-bye semua. 4, Thank 3, you. 2, 1. Bye-bye.